AYN resmi memperkenalkan Odin 3 sebagai handheld gaming flagship terbaru. AOK menghadirkan lini produk Mach Fusion Qi 2.2 series yang didukung teknologi wireless charging standar Qi 2.2. Moondrop resmi meluncurkan Space Travel 2 Ultra dengan harga sekitar $39,99 Amerika. Pemirsa, AYN resmi meluncurkan Odin 3 sebagai handheld gaming Android pertama yang menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite. Perangkat ini dibekali layar AMOLED 6 inci dengan refresh rate 120 Hz serta baterai 8000 mAh untuk mendukung kinerja gaming berjam-jam. AYN resmi memperkenalkan Odin 3 sebagai handheld gaming flagship terbaru. Perangkat ini dilengkapi layar AMOLED 6 inci dengan refresh rate 120 Hz dan menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite. Odin 3 menjadi handheld gaming Android pertama yang terkonfirmasi menggunakan SoC Snapdragon 8 Elite. Chipset ini memberikan peningkatan besar dibandingkan generasi sebelumnya yang masih menggunakan Snapdragon 8 Gen 2. Meskipun memiliki kinerja kuat, chipset ini masih memiliki tantangan pada kompatibilitas driver untuk emulator seperti Nintendo Switch dan PS3. Namun kehadiran Odin 3 diperkirakan akan mendorong komunitas emulasi Android untuk beradaptasi dalam beberapa bulan ke depan. Kekhawatiran lain adalah suhu panas yang dihasilkan Snapdragon 8 Elite. Teaser video Odin 3 menunjukkan adanya heatsink besar yang dirancang untuk mengurangi masalah ini meskipun pengujian lebih lanjut masih diperlukan. Odin 3 dibekali baterai 8000 mAh seperti pendulunya, namun bobotnya 30 gram lebih ringan dan berukuran sedikit lebih kecil berkat bezel tipis. AYN juga berencana merilis perangkat dua layar berbasis Snapdragon 865 dan 8 Gen 2 dengan harga mulai 3,8 juta rupiah. Berbagai sumber, iDeck Channel. Pabrikan aksesori teknologi AOKI resmi meluncurkan rangkaian produk terbaru di lini Mach Fusion Qi 2.2 series. Produk ini mengusung teknologi pengisian daya nirkabel generasi baru yang lebih cepat dan efisien. AOK menghadirkan lini produk Mach Fusion Qi 2.2 series yang didukung teknologi wireless charging standar Qi 2.2 atau Qi 2 25 watt. Teknologi ini memberikan pengisian daya lebih cepat, manajemen panas lebih cerdas, dan kompatibel dengan banyak perangkat seperti iPhone 16 dan Samsung flagship terbaru. Dalam seri ini, AOK langsung meluncurkan 15 produk dengan beberapa kategori, antara lain wireless charging stand, foldable wireless charger, active cooling charger, dan wireless power bank. Produk-produk ini menyasar segmentasi pengguna yang berbeda sesuai kebutuhan. Untuk kategori wireless charging stand, AOK menawarkan berbagai pilihan seperti Mach Fusion 1 kali dengan stand adjustable 35 derajat hingga Mach Fusion 2 kali yang mampu mengisi 2 smartphone sekaligus. Adapun Mach Fusion 3 kali Pro yang mendukung 3 titik pengisian dengan sistem pendingin aktif Omnia Freeze. Inovasi lain datang dari desain lipat seperti Mach Fusion L dan L Pro serta produk berlipat 3-in-1 seperti Mach Fusion CNC Pro. Mach Fusion Z bahkan menjadi sorotan dengan desain ultra tipis dan meraih penghargaan internasional Red Dot Design Award serta IF Design Award. Untuk penggunaan intensif dan mobile, AOK juga merilis Mach Fusion Game Fort yang didedikasikan untuk gamer serta Mach Fusion Dash Pro untuk penggunaan di kendaraan. Tak ketinggalan, lini powerbank Mach Fusion Real 10,000 dan Mach Fusion 10,000 hadir dengan teknologi Qi 2.2 25 watt untuk mobilitas sehari-hari. Berbagai sumber, iDeck Channel. Pemirsa, teknologi audio terus mengalami perkembangan pesat. Kali ini pabrikan audio asal Tiongkok Moondrop meluncurkan produk terbaru yakni TWS Space Travel 2 Ultra. Earphone nirkabel ini hadir dengan harga terjangkau namun fitur kelas flagship. Moondrop resmi meluncurkan Space Travel 2 Ultra dengan harga sekitar $39,99 Amerika atau setara 657 ribuan rupiah.
Kehadiran produk ini diharapkan menjadi standar baru di segmentasi TWS berkelas flagship. Fokus utama terdapat pada teknologi driver planar magnetik tunggal dengan suspensi ganda yang telah dipatenkan. Driver berukuran 13 mm ini didukung oleh magnet ganda N55, coil tipis CCWA, dan diafragma khusus untuk kualitas audio maksimal. Hasilnya Space Travel 2 Ultra mampu menghasilkan suara sangat detail dengan distorsi harmonik total di bawah 0,05%. Hal ini membuatnya sangat ideal untuk penggemar musik berkualitas hi-fi. Untuk menambah pengalaman pengguna, TWS ini mendukung transmisi audio high-res dengan kodek LDAC 24 bit 96 kHz melalui Bluetooth 6.0. Sementara para gamer dimanjakan dengan mode game yang menawarkan latensi hanya 55 mDetik. Moondrop juga membekali produk ini dengan fitur Active Noise Cancellation berbasis AI yang lebih optimal hingga 36% dibanding generasi sebelumnya. Untuk daya tahan baterai, TWS ini mampu bertahan 7 jam dan total 24 jam dengan case pelindung. Berbagi sumber, IDEX Channel. Kita ke informasi lain, pemirsa. Badan Pusat Statistik kembali menjadi sorotan terkait sikap transparansi publik yang belakangan semakin diragukan. Kalangan ekonom menilai BPS seharusnya memiliki sikap transparan atas data yang dikelola, terutama dalam mengkomunikasikan hasil survei untuk menjaga kredibilitas data ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik kembali mendapat sorotan para ekonom atas kinerja penyampaian dan transparansi data-data ekonomi. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti menyebut, sejak rilis data pertumbuhan ekonomi triwulan kedua sebesar 5,12% pada awal bulan lalu, muncul keraguan atas klaim data BPS akibat tidak adanya keterbukaan komunikasi BPS sebagai lembaga publik. Esther menilai, jika memang terdapat perubahan metode perhitungan atau perubahan skema rilis data, pihak BPS dapat lebih terbuka dan dapat mengkomparasi perubahan tersebut secara fair. Hal tersebut diperlukan demi memastikan data yang disajikan kredibel. Gitu. Nah, saya dengar juga ini ada perubahan metode. Kalau menurut saya, ya kalau transparansi dan komunikasi publik yang baik gitu ya. Kalau ada perubahan metode ya dikemukakan. Namun di sisi lain, kalau ada perubahan metode kan harusnya apple to apple ya. Kalau tahun lalu menggunakan metode A, maka di sini tahun sekarang ya harus menggunakan metode B gitu. Jadi biar apple to apple. Sementara Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal menyatakan, transparansi data dari BPS akan membuat data ekonomi nasional lebih kredibel. Sebab data ekonomi yang secara resmi dikeluarkan oleh negara merupakan data yang seharusnya dipastikan valid dan terjaga karena akan dipakai sebagai rujukan kebijakan pemerintah maupun swasta. Nah, ini sangat menarik memang untuk melihat bagaimana reliabilitas dan kredibilitas dari lembaga statistik seperti BPS ya, karena tentu saja objektivitas dan kredibilitas ini dari lembaga ini itu menjadi acuan bukan hanya oleh masyarakat tapi juga pelaku usaha, termasuk juga menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat tentu saja. Sebelumnya data pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 sebesar 5,12% dipertanyakan banyak pihak. Data tersebut dianggap tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.